Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Hopefully you are fine. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi things around us yang akan berfokus terhadap animals atau binatang. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita yaitu di sekolah. Nah, untuk kali ini kita akan belajar things around us fokus kepada animals. Animal dalam bahasa Indonesia berarti binatang. Kita pasti sering menjumpai binatang di sekitar kita seperti kucing, anjing, sapi, bahkan mungkin ular dan laba-laba. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada dua jenis binatang atau animal, yaitu binatang jinak atau tame animals dan binatang liar yaitu wild animals. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tame animals atau binatang jinak. Binatang jinak coba di situ ada sapi, kucing, kelinci, ayam. Nah, tame animals adalah binatang yang tidak berbahaya dan tidak menakutkan. Binatang jinak ini juga biasanya dipelihara oleh manusia dan patuh terhadap majikannya. Berikut ini adalah jenis-jenis binatang jinak dalam bahasa Inggris. Di situ ada cat, kucing, chicken, ayam, cow, sapi, dog, anjing, duck, bebek, goat, kambing, goldfish, ikan mas, guinea pig atau marmut, hamster, sheep, domba, rabbit, kelinci, atau turtle, kura-kura. Nah, tame animals ini sendiri kita bisa juga sebut dengan pet animals atau binatang peliharaan. Jadi diingat lagi, tame animals adalah binatang jinak yang tidak berbahaya dan tidak menakutkan. Oke, let's move to the next kind of animals. Nah, di sini ada beruang, singa, jerapah, dan gajah. Ayo kira-kira apa yang ada di pikiran kalian kalau ngelihat hewan-hewan seperti ini? Nah, pasti kalian akan berpikir hutan, alam liar, ya kan? Nah, untuk jenis-jenis binatang yang seperti ini, kita menyebutnya wild animals atau binatang liar. Wild animals dalam bahasa Indonesia berarti binatang liar. Binatang liar tidak dibiasakan hidup berdampingan dengan manusia karena kadang mereka terlalu berbahaya untuk dipelihara. Binatang liar biasanya hidup di hutan, gunung, laut, rawa, padang rumput, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis binatang liar dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah ape atau kera, bear, beruang, crocodile, buaya, deer, rusa, giraffe, jerapah, gorila, iguana, jaguar atau jaguar, leopard, macan tutul, lion, singa, scorpion, kalajengking, snake, ular, tiger, macan, dan wolf, serigala. Serem kan? Ini adalah contoh-contoh binatang liar atau wild animals, yaitu binatang-binatang yang tidak bisa kita pelihara di rumah karena mereka berbahaya dan menakutkan. Nah, ketika kita ingin menyebutkan berbagai macam jenis atau nama-nama hewan tadi, kita masih menggunakan artikel seperti materi sebelumnya, things around us mengenai benda-benda yang ada di sekolah. Jika kita ingin menyebutkan nama hewan pun, kita masih memerlukan artikel. Kita ulang kembali artikel A and N. Apa arti kata A and N? Apabila ke bahasa Indonesia, A dan N berarti kata benda berjumlah satu. Misalnya sebuah, seorang, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kita menggunakan A and and? Nah, untuk A atau A dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali huruf konsonan atau huruf mati seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan seterusnya. Contohnya a cat, a dog, dan a horse. Nah, karena cat diawali dengan huruf C, maka kita menggunakan A. Karena A dipakai untuk benda yang diawali dengan huruf konsonan, yaitu huruf mati. Berbeda halnya dengan N. Artikel N dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali huruf vokal atau huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Contohnya an ape, an elephant, an iguana, and an owl. Kita bisa lihat di situ, ape diawali dengan huruf A. Nah, berarti kita menggunakan artikel
N di depannya. Dan 11 diawali dengan huruf E, maka kita harus menggunakan N karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal atau huruf hidup. Nah, next, artikel yang terakhir adalah the. Apa arti the? Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, the berarti itu. Artikel the mengacu pada benda secara spesifik, biasanya benda atau binatang tersebut sudah disebutkan pada percakapan sebelumnya. Nah, ini contoh kalimatnya. The ducks out there are noisy. Bebek di luar sana berisik. Kenapa kita menggunakan the? Karena kita sudah tahu binatang yang ada di luar itu adalah ducks atau bebek. Seperti itu. Untuk the itu sendiri tidak bermasalah jika bebeknya ada banyak atau bebeknya cuma ada satu. Nah, di situ the bebas aja kita pakai. Yang penting kita tahu kalau bebek itu betul-betul berada di luar karena secara spesifik. Nah, sampai sini nih materi kita. Kalau misalnya ada yang tidak mengerti, silahkan bertanya langsung ke WhatsApp atau Google Classroom. Miss harap kalian bisa memperhatikan materi ini dengan baik karena ini akan selalu berkaitan dengan tugas yang akan Miss berikan nanti di hari Jumat. Atau kalau kalian masih kurang memahami juga, kalian bisa cari di internet karena sekarang sudah ada aplikasi Google. Kalian bisa search di sana, kalian bisa cari berbagai macam informasi di Google. Kalian tinggal klik aja, kalian tinggal ketik apa itu misalnya things around us, animals. Kalian bisa cari contoh-contoh animals yang lain, kalian bisa cari nama-nama yang lain, kalian bisa cari cara penyebutan nama dari binatang tersebut dalam bahasa Inggris seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini dulu materi kita hari ini. Have a nice day everyone. Thank you.